Kembang laru ketika aku mendaki karena ketidaktahuan. Horror Story by Simple Man. Iya, anak-anak perempuan itu melihat Rizky dan Koco. Tapi sialnya, anak-anak kecil itu satu pun tidak ada yang memiliki wajah, termasuk sepotong kepala yang ada di tangannya. Rizky seketika membanting pintu itu, kemudian berlari bersama Koco. Mereka cepat-cepat menuju ke kamar. "Apa itu tadi?" ujar Rizky yang benar-benar merasakan ketakutan. Koco masih berdiri di depan pintu seperti sedang menahannya. Rizky hanya bisa duduk sambil mengusap-ngusap wajahnya. Setelah ia cukup tenang, Rizky melihat ke arah Koco. "Kamu ngapain di situ? Kesini loh." Tapi Koco bergeming dari tempatnya. Ia masih diam mematung seperti orang yang melamun. Rizky pun berdiri mendekati Koco. "Kenapa sih, Bud? Kamu ini?" Koco masih diam. Saat itulah Rizky melihat ke tempat Koco sedang melihat, dan di sana Rizky menemukan ada seorang wanita yang tadi sedang duduk dan menyisir rambut panjangnya menggunakan jemari tangannya. Rizky seketika diam, tidak dapat bergerak. "Mas, kamu besok mau naik ya?" kata wanita itu. Meskipun tak memiliki wajah, suara itu seperti keluar dari dirinya. Tidak hanya itu saja, suara terdengar begitu lembut dan halus. Rizky tidak menjawab. Koco juga sama saja. Di atas itu tempat yang paling jahat-jahat loh. Kalau aku jadi kamu, aku akan memilih di sini saja. Enak sama aku, Mas. Aku tidak akan sampai mencabut sukmamu seperti yang akan mereka lakukan. Wanita itu masih menyisir rambutnya. Rambutnya panjang sekali hingga menyentuh ke tanah. Di tengah-tengah ketakutan itu, Rizky melihat wanita itu kemudian berdiri. Ia menutupi wajahnya dengan rambut yang panjang. "Kesini, di sini saja ya sama aku." Rizky menggelengkan kepalanya dengan keras, menolak sembari tubuhnya menyenggol Koco yang ada di sampingnya. Niat Rizky adalah pergi dengan Koco dari kamar ini. Tapi aneh, Koco masih diam seperti orang benar-benar kosong. Jing, Jing, sadar, sadar." Wanita itu kemudian mendekat. Angin bertiup membuat tubuh Rizky terasa dingin. Ia pun menyenggol Koco lebih keras dengan bahunya, dan saat itulah Rizky melihat kepala Koco jatuh dan menghantam ke tanah. Pagi harinya, Rizky dibangunkan Koco dengan cara menepuk pipinya. "Bangun, Dul. Tidur kayak mayat setan, bangun. Cepat mandi terus pergi gitu loh. Bujang tapi bangun siang." Rizky melihat Koco sudah rapi. Baju dan perlengkapan mendaki juga sudah siap semuanya. Rizky menahan sakit di kepalanya. Setelah semalam, dia merasa kalau benar-benar melihat hantu yang menghuni rumah Mbah Kung. Dia pun pergi ke kamar mandi dan bersiap seperti yang lain. Setelah semua perlengkapan dan persediaan sudah selesai, Rizky kemudian menyusul yang lain di luar rumah. Koco, Lika, Prio, Putri, dan Andres sudah menunggu Rizky. Mereka memang sengaja akan mulai mendaki di saat matahari sejajar di atas kepala. Maka mereka pun bersiap bersama. Tapi Mbah Kung yang sedang duduk di teras depan rumah sembari menyesap tembakau memanggil Rizky. Beliau kemudian bertanya, "Sudah ketemu sama hantunya rumah ini? Gimana? Kamu masih mau nekat ikut?" Rizky melihat Lika. "Nggih, Mbah, saya akan ikut."
Mbah Kung kemudian mengangguk. Ya sudah, yang penting kamu lihat yang semalam itu masih gak ada apa-apanya sama yang ada di atas. Hati-hati, bahkan sama temanmu sendiri ya. Rizky mengangguk. Siang itu mereka berenam memulai jalan mereka untuk mendaki menuju ke pos pertama. Rizky yang notabene belum pernah satu kali pun naik gunung tentu saja merasakan perasaan yang campur aduk. Di lain hal ini adalah pengalaman pertamanya, tapi sekaligus pengalaman yang bisa membahayakannya. Satu hal yang tidak dia pahami, kenapa dia sampai seperti ini pada satu wanita saja? Apalagi wanita ini belum terlalu lama dia kenali. Tapi seolah Rizky mau melakukan apapun untuk Lika, yang memang memiliki paras cantik yang tidak biasa. Bahkan Rizky bercerita jika Lika memiliki kecantikan yang tidak bisa dia gambarkan. Dia jauh di atas kecantikan banyak wanita. Pada pendakian pertama ini, Rizky banyak melihat pohon. Ia benar-benar merasakan suasana yang baru. Pantas banyak orang memilih gunung untuk menenangkan diri. Rupanya inilah perasaan para pendaki-pendaki yang sering Rizky dengar dari komplotan teman-teman Koco. Tanpa Rizky sadari, bahkan ia sempat tersenyum sendiri. Hal ini rupanya disadari oleh Koco. Dia menyenggol Rizky lalu berujar, "Gimana? Enak ya naik gunung? Sudah aku bilang dari dulu. Kamu kalau mau naik, sudah ku ajak ke puncak Mahameru." Rizky tidak menjawab godaan Koco. Semua orang di dalam rombongan hanya melihat Rizky. Karena tidak terlalu akrab, jadi jarak mereka terpaut satu sama yang lain kecuali Lika. Ia sempat menahan senyum. Satu hal yang membuat jantung Rizky berdegup lebih cepat. Sungguh, Lika ini mungkin gambaran dari bidadari yang sering-sering orang-orang bilang saat bermimpi. Awalnya masih tidak ada yang terjadi. Rizky juga menempuh pendakian dengan normal. Bahkan ia sempat mempertanyakan di mana kesulitan saat mendaki. Seperti apa yang orang-orang pernah katakan. Nyatanya baik fisik maupun mental, Rizky masih terlihat baik-baik saja. Tapi semua baru terjawab saat kurang lebih 1,5 jam mereka bergerak. Terus naik, ditambah tanah yang mereka daki mulai tidak rata. Terkadang mereka juga harus menguatkan otot kaki lebih kuat untuk menanjak. Dan terkadang Rizky harus menahan bobot tubuh serta beban yang dia bawa di punggungnya. Rizky mulai menghela nafas lebih sering. Bahkan beberapa kali pijakannya terasa goyah. Hal ini disadari tidak hanya oleh Koco tapi dengan yang lainnya. Prio sebagai orang yang paling tua kemudian berujar, "Istirahat sih ya." Mendengar itu, Mika nampak tidak senang. Tapi tidak ada yang protes kecuali Rizky. Ia merasa tidak enak sehingga berkata kalau lebih baik lanjut saja. Lagi pula pos 1 masih cukup jauh dari tempat ini. Koco yang melihat kondisi Rizky menggambar pipi bocah itu. "Goblok, jaluk semamput kowe tambah repot kabeh engkok. Wes ngasuh sik. Bodoh, kamu mau pingsan. Tambah semuanya nanti kerepotan, sudah istirahat dulu. Naik gunung susah kan? Makanya tak suruh lari-lari dulu kamu itu." Rizky tidak bisa apa-apa selain menurut. Di situ Prio dan Lika sempat berbicara berdua. Sementara Putri dan Andris ikut mengajak Rizky mengobrol. Hal ini mereka lakukan agar Rizky tidak terbawa pikiran negatif saat naik. Mereka merasa bersalah ketika pendakian itu tidak enak. Disinilah Rizky baru tahu kalau Putri rupanya juga sering melakukan pendakian. Dia bahkan jauh di atas Koco. Ia pernah sampai keluar pulau hanya untuk mengoleksi gunung mana saja yang sudah pernah dia jelajahi. Dia bilang
perempuan punya batasan kebebasan, yaitu saat sudah menikah. Andris juga sama seperti Putri, hanya saja dia memiliki batasan. Dia tidak senekat dan seketagihannya seperti Putri. Berbicara dengan dua orang ini memberikan Rizky waktu yang cukup untuk beristirahat hingga pendakian akhirnya dimulai lagi. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah menjadi hitam. Dari cerah menjadi mendung tebal. Rizky bertanya kepada Koco, berapa lama lagi mereka sampai di pos 1? Koco mengatakan jika mereka akan sampai di pos 1 kurang lebih setengah jam lagi. Rizky bernapas lega. Tapi ada sesuatu yang membuat Rizky merasa tiba-tiba awas. Seolah ada yang sedang mengamatinya dari tempat yang jauh. Anehnya, hanya Rizky seorang yang merasakan perasaan ini. Ia ingin mengatakan hal ini kepada yang lain, tapi Rizky takut kalau mereka nanti akan berpikir yang tidak-tidak. Prio dan Lika yang berjalan paling depan kemudian berhenti. Mereka melihat dua jalur yang sudah dibuka. Lika yang sebelumnya sudah pernah mendaki gunung ini 3 kali, tiba-tiba melihat jalan itu dengan ekspresi bingung. Ia beberapa kali menggelengkan kepalanya seolah berpikir, tapi anehnya, Rizky seperti tahu tempat ini. Bukan tahu lebih ke kalau dia pernah melewati jalan ini. Di dalam kepalanya berputar ingatan deja vu yang membuat Rizky terus melihat jalur sebelah kiri. Hanya saja Rizky lebih memilih diam. Lika kemudian menunjuk jalur yang kanan. Mereka pun bergerak bersama. Langit semakin gelap dan udara turun dengan begitu cepat, membuat Rizky dan lainnya semakin merapatkan tangan berharap hal itu bisa menghangatkan tubuhnya. Di sini sebenarnya baik Prio dan Putri sudah merasakan gelagat tidak nyaman. Putri bahkan berbicara terang-terangan untuk berhenti sebentar dan beristirahat lagi. Di sini Koco sempat protes karena baru pos 1 saja mereka sudah menghabiskan waktu yang tidak perlu. Tapi Putri memaksa, bahkan dia melotot seolah wajah Putri yang sebelumnya ramah hingga hilang sudah. Rizky pun berusaha menenangkan Koco. Ia pun cukup kaget rupanya. Benar yang orang bilang, di gunung orang benar-benar bisa berubah. Lika berdiri paling jauh. Ia menatap lurus ke arah jurang. Sementara Putri, Prio, dan Andris seperti sedang membicarakan sesuatu. Tak lama kemudian, mereka bertiga pergi, berjalan menjauh, sampai Rizky dan Koco serta Lika tidak bisa lihat mereka lagi kemana. Hal ini benar-benar terasa mencurigakan. Rizky seperti masih merasa waspada, jantungnya tidak bisa berhenti bergerak cepat. Hingga tanpa sadar, tubuhnya merinding. Rizky berdiri. Tubuhnya benar-benar merasa menggigil tiba-tiba. Lika kemudian memperhatikan dirinya dari jauh, tapi Rizky memilih menghindar. Koco sendiri juga nampak bingung dengan sikap Rizky yang tiba-tiba menjauh dari dirinya. Di dekat pohon di sisi jurang yang lain, Rizky lalu melihatnya. Dia melihat sosok wanita tua. Nenek-nenek sedang membawa kayu kain jari. Anehnya wanita tua itu menyerigai dan bersembunyi di balik pohon tunggal. Rizky tentu saja merasa janggal dengan situasi ini. Untuk apa dia bersembunyi kalau Rizky bisa melihatnya? Rizky termangu cukup lama. Wajah nenek-nenek ini sedikit janggal, dengan tempurung kelapa yang lain seperti orang yang mendekat cacat pada bagian kepalanya. Dia menunjuk Rizky dengan satu jarinya, memiliki kuku hitam panjang seolah sedang berbicara dengan dirinya. Untungnya, dalam sepersekian detik seorang menepuk bahunya. Itu adalah Prio yang kemudian bertanya kepada Rizky, "Kenapa di sini?" Rizky pun termangu. Dia baru menyadari kalau semua orang sedang melihatnya. "Bos,
"Ojo melaku dewe-dewe yo, bahaya," kata pria yang kemudian melihat ke tempat Rizky sedang tertuju. Tapi anehnya sosok itu sudah lenyap begitu saja. Rizky ingin menceritakannya, tapi tubuhnya keburu kedinginan. Ia pun akhirnya mengurungkan niatnya. Kemudian melanjutkan perjalanan. Putri kali ini memimpin sementara Lika di belakang. Hanya dengan waktu setengah jam setelah Putri mengambil alih, mereka kemudian berhasil mencapai pos 1 tepat pukul 4 sore. Di pos 1 yang rupanya terdapat satu bangunan kecil, itu mereka kemudian merembuk apakah harus melanjutkan atau tidak. Koco memberitahu untuk ke pos 2 hanya membutuhkan waktu 2 jam. Seharusnya tidak lama, dan di sana akan lebih baik daripada di sini. Apabila nanti turun hujan, Dika juga sependapat. Hanya Ardis yang menolak karena firasatnya mengatakan tidak. Semua kemudian diam. Mereka menunggu keputusan Rizky. Sebenarnya, jika melihat apa yang Rizky sudah lihat, dia condong setuju dengan Andris. Melihat langit juga semakin gelap. Apalagi dia sejak tadi mendengar seperti ada bisikan di telinganya. "Cah wangiku." Tapi melihat Lika yang menatap Rizky terus-menerus, anak itu kemudian berkata kalau dia setuju dan lebih baik pendakian diberhentikan di pos kedua. Adris pun akhirnya mengalah. Mereka melanjutkan perjuangan. Saat hujan rintik-rintik mulai perlahan turun, apapun demi Lika. Di sini Rizky kemudian baru mengingat sesuatu. Bukankah seharusnya kalau sedang mendaki gunung setidaknya ada satu orang porter yang bertugas membimbing mereka? Atau setidaknya menjaga mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan? Puyo kemudian menjawab, "Iya, nanti di pos keempat ada satu porter yang sudah menunggu mereka. Di sana juga pendakian utamanya dimulai." Anehnya, selepas Priyo mengatakan itu, dia bisa melihat sorot matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak menyenangkan.